ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kita hormati para guru-guru, para kiai, para asatidz yang banyak bersama kita hadir di sini, pengurus Masjid Jami' Al-Awabi berkhusus yang belum menyampaikan tausiah, guru haji dan juga ketua DKM dan semua jajarannya, para orang tua yang minta maaf namanya saya tidak sebutin satu persatu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya hadir mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya harusnya ceramah itu belakangan, cuma karena saya salah catat jadwal, jadi acara malam ini numpuk, jadi nggak enak sama yang lain, jadi saya minta coba dimaafin apa lagi nih kira-kira? Apa ya, saya duluan sedang enak direcokin ya sebenarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, malam ini kita berkumpul. Acara kita kumpul ini tujuannya satu, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul maulid karena kita pengen lebih kenal sama Rasulullah. Kalau kita kenal sama Nabi udah pasti berkah. Salah satu sebab hidup berkah adalah orang yang sering ingat sama Nabi Muhammad. Dan salah satu sebab hidup belangsak adalah jarang ingat sama Nabi Muhammad. Ini kan temanya begitu, memaknai kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai bulan yang penuh berkah. Nah, kalau pengen berkah ini salah satunya kita sering mengingat-ingat, menyebut-nyebut, menceritakan, membahas, mempelajari lebih banyak lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Kita pengen tahu lebih banyak tentang Rasulullah SAW. Ada banyak yang perlu kita tahu, karena ada banyak yang kita belum tahu tentang Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Nabi Muhammad bapaknya, ayahnya namanya siapa? Sayyidina Abdullah. Ibunya namanya siapa? Sayyidatuna Aminah. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muttalib. Itu sebenarnya julukan. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Mungkin ada yang baru tahu ya. Ini hikmahnya maulid. Neneknya Nabi siapa namanya? Mulai ini berdiem nih. Kita kadang-kadang maulid udah puluhan kali, nama neneknya Nabi belum tahu kadang-kadang. Memang perlu tahu nama neneknya Nabi. Kalau dibilang perlu kagak perlu dah. Tapi kalau buat orang yang cinta pasti tahu. Orang kalau udah demen apa juga tentang kekasihnya dicari tahu. Benar apa kagak? Nah, tanda kita ini demen bener apa kagak sama Nabi, kita cinta bener apa kagak sama Nabi, banyak cari tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nggak usah yang berat-berat dah. Kalau yang berat-berat tuh bukan kelasnya kita, yang enteng-enteng aja. Nenek Nabi siapa namanya? Nenek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapak, berarti ibunya Abdullah, ibunya Sayyidina Abdullah, istrinya Abdul Muttalib itu namanya Fatimah binti Amr. Namanya Fatimah. Kalau ibunya Sayyidatuna Aminah, ibunya Siti Aminah, nenek dari jalur ibu namanya Barrah binti Abdul Uzza. Namanya Barrah. Ini saya nggak lama-lama, cuma saya mau kasih yang ringan-ringan aja biar pulang dapat ilmu. Benar banget Bu? Yang enteng nih, Nabi Muhammad SAW kalau lagi jalan dipanggil orang, Nabi kagak nengok mukanya doang, kagak. Ya Rasulullah, kagak begitu Nabi. Ya Rasulullah, enggak begitu. Tapi nengok sama semua badan-badannya Rasulullah. Ada orang manggil, ya Rasulullah, marhaba. Begitu. Tandanya menghormatin orang. Berarti siap
ngobrol serius, siap nanggepin, siap respon, begitu kira-kira. Hal-hal kayak begini kan kadang-kadang kita belum tahu ya Bu ya. Udah tahu belum Bu? Yang ringan-ringan aja biar kita bisa ngikutin Nabi Muhammad. Jadi kalau kita dipanggil sama orang ya kita begini. Kalau emang keadaannya memungkinkan. Nah, kalau kita lagi di mobil duduk dipanggil nggak mungkin ya. Sama badan-badan gitu nggak mungkin, pala doang nggak apa-apa. Tapi kalau lagi berdiri, lagi jalan memungkinkan. Nabi itu mau dipanggil seluruh tubuhnya. Terus ada hal kecil nih, Nabi Muhammad SAW kalau mau nunjuk sesuatu bagaimana kira-kira? Kalau nunjuk kan udah begini, begitu kalau kita. Ada lagi kalau orang yang rada sopan pakai apa? Jempol. Tuh. Kalau Nabi Muhammad bagaimana kira-kira? Ada yang tahu apa enggak? 5 jari. Ini maulid nggak usah bahas tinggi-tinggi. Yang kecil-kecil aja biar kita bisa ngikutin kekasih kita Nabi Muhammad kalau nunjuk sesuatu seluruh jarinya. Tuh di situ. Begini Nabi. Tuh di situ. Sebelah sana. Semua lima-limanya nunjuk. Kita kan kadang-kadang telunjuk doang atau jempol doang. Kalau Nabi semua tuh di sana. Yang kecil-kecil. Dan Rasulullah kalau kagum sama sesuatu, takjub. Nabi kalau takjub bagaimana? Membalikkan telapak tangannya. Misalnya lagi begini, ada orang ngomong sesuatu, terus kita takjub. Masya Allah. Begini doang. Masya Allah. Gitu dong. Dan kalau kita perhatiin ulama-ulama kayak gitu, Habib Umar bin Habib itu pernah ada tuh yang ngambil pakai kamera, lagi kagum begini. Kemana aja? Misalnya. Gede amat. Kan begitu ya, gede amat, kemana aja, cakep amat, begitu. Nah, Rasulullah tuh cuma ngebalikin, ada isyarat ngebalikin telapak tangan. Itu beberapa kebiasaan ringan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu amalan nih biar kepake. Saya kagak lama-lama, tapi biar padat nih. Ada satu amalan dari Nabi Muhammad yang kalau kita amalin mati langsung ke surga. Mau apa enggak dari? Amalan ini enteng. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yakun bainahu wa bainal jannati illa al-maut." Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang setiap hari sholat 5 waktu, setiap habis sholat dia baca ayat kursi, antara dia sama surga cuma dipisah kematian doang. Begitu kematian datang langsung surga. Artinya ini orang bisa masuk surga tanpa hisab. Berpotensi masuk surga kloter pertama. Yang penting setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi. Pada apa dalam ayatnya? Allah. Lewatan mau apa ya? Coba kita baca bareng-bareng. Saya pakai tahu nih apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma ajarin anak-anaknya Bu ya. Ntar pulang kita pengen tahu nih anak kita pada apa ayat kursi apa kagak. Jangan sampai main game online lebih jago-jago banget ayat kursi kagak apa. Takutnya. Segitu aja. Saya kagak banyak-banyak. Yang penting pulang bawa oleh-oleh nyangkut di kepala kita, amalin Nabi Muhammad, nama-namanya, kakek neneknya, kebiasaan-kebiasaan ringan Nabi Muhammad, dan setiap habis sholat baca ayat kursi. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf karena bisa acara sampai akhir. Hadza Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.